Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya Nabila Musni dari Prodi PAI 3A Ekstensi Fakultas Tarbiyah akan menjelaskan tentang desain pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun kompetensi dasar atau KD dari misi Nabi Muhammad SAW yang pertama, menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat alam semesta. Yang keempat, menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan indikator dari misi Nabi Muhammad SAW, yang pertama, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Yang keempat, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Yang keenam, melafalkan Quran Surah Al-Alaq 1-5 sebagai wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dari materi misi Nabi Muhammad SAW, yang pertama, memahami sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami pokok-pokok misi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami hakikat misi Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memahami ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW. Adapun materi tentang misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad adalah Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, putra dari bin Murrah. Sementara itu ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah, putra dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandung dalam usia 2 bulan. Setelah kepergian sang kakek Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat berusia 12 tahun, beliau diajak pamannya berdagang ke Syam. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Nabi Muhammad SAW menemani pamannya berdagang. Sifat jujur dan dapat dipercaya Nabi Muhammad dalam berdagang telah tersebar luas dan membuatnya dipercaya sebagai agen penjual. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah bersama dengan orang kepercayaan Siti Khadijah, yaitu Maisyarah. Berkat kejujuran dan keamanahannya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak keuntungan dalam perdagangannya. Ketika kembali dari Syam, Maisyarah menceritakan kepada Siti Khadijah tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita orang kepercayaannya itu, Siti Khadijah semakin kagum terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Setelah 6 bulan berkhalwat di Gua Hira, suatu malam Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang pertama kali, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya ada pokok-pokok misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab sebelum Islam datang mempunyai kepercayaan berbagai Tuhan atau politeisme, seperti menyembah berhala, penyembahan bulan dan bintang. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan yang tidak ada bandingannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Yang ketiga, membangun manusia yang bermartabat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang persamaan derajat manusia. Nabi Muhammad juga mengajarkan agar penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan beradab. Yang keempat, memberi gembira dan peringatan. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 24 yang artinya, sungguh kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Quran Surah Al-Fatir ayat 24. Selanjutnya ada hakikat misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 61 yang artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Yang ketiga, pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dengan kekuatan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Dengan diutusnya beliau berawal dari Mekah dan Madinah, tanah Arab benar-benar berubah. Perubahan itu dimulai dari keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah bangsa yang beradab dan berpikir maju. Selanjutnya ada ibrah dari misi-misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berakhlak mulia dan terpuji. Yang kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, gemar melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang keempat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Yang kelima, mencintai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kuis tentang materi dari misi Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.